Udah kelihatan belum? PPT-nya nggak muncul, Hel? Bentar. Udah ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mencari sebuah jurnal tentang hidrolisis minyak kelapa dengan lipase terimobilisasi zeolit pada pembuatan perisa alami. Disusun oleh saya, Norma Amelia, sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua ada Yopi Aida sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Elsa Paujia sebagai pemateri 3. Yang keempat ada Hela Putra Sanjaya sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir ada Yulianti sebagai pemateri 5. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Next. Terdapat ada 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode percobaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Pendahuluan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan konsentrasi enzim bebas dan teramobil zeolit, pengaruh waktu reaksi pada hidrolisis minyak kelapa. Pembuatan perisa buatan atau sintesis perlu diminimalisir dengan melakukan pembuatan perisa alami sebagai alternatif. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pembuatan perisa alami berdasarkan pengelompokan jenis perisa. Produk yang diharapkan berupa perisa alami yang termasuk ke dalam kategori jenis perisa preparat perisa. Jadi preparat perisa itu adalah bahan yang disiapkan atau diproses untuk memberikan pelapor yang diperoleh melalui proses fisik, mikrobiologis atau enzimatis dari bahan pangan tumbuhan maupun hewan yang diperoleh secara langsung ataupun setelah melalui proses pengolahan. Perisa alami memerlukan ester yang dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemak sebagai asam karboksilat dan geraniol atau citronellol sebagai alkohol. Asam lemak diperoleh dari hidrolis minyak kelapa dengan biokatalisator lipase. Penggunaan lipase sebagai biokatalisator memiliki keunggulan, yaitu mempunyai aktivitas yang tinggi, spesifik dan ramah lingkungan. Namun demikian, potensi lipase sebagai biokatalis pada reaksi hidrolisis membutuhkan biaya dan stabilitas yang tinggi.
Lipase dalam bentuk zat terlarut dapat kehilangan aktivitas katalis pada proses batch dan sulit digunakan kembali pada proses kontinu. Imobilisasi biokatalis dengan menjaga iner atau tanpa merusak aktivitas enzim dapat menjadikan enzim bisa digunakan dalam berbagai batch. Manfaat utama dari imobilisasi enzim adalah kestabilan yang tinggi dan proses pemisahan dari molekul tinggi. Next. Lanjutan, penggunaan zeolit sebagai penyangga untuk enzim menjadi subjek yang sangat menarik. Pada pengembangan materia, zeolit adalah material mikropori yang menyajikan peran penting dalam berbagai area teknologi, terutama karena luas permukaan yang tinggi. Kemampuan adsorpsi dan adanya pusat asam aktif. Senyawa ini merupakan kristal aluminium silikat dengan struktur berdasarkan tridimensional yang kombinasi tetrahedron TO4 atau T sama dengan Se1Al dihubungkan oleh atom oksigen. Aluminium silikat dapat menjadi penyangga untuk imobilisasi biomolekul. Pada penelitian ini akan dilakukan hidrolisis pada minyak kelapa dengan penambahan lipase sebagai biokatalisator. Matrik yang digunakan pada penelitian ini adalah zeolit. Next. Yang kedua ada metode percobaan. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan baku yang digunakan minyak kelapa, minyak sereh, muncor miehei, ampas kelapa, etanol 70%, NAP 0,5 m, FeSO4 7H20, ada HCl, NaCl 1 m, NH4 2SO4, ada pepton, ada NaOH dan KOH 0,1 m, ada KOH alkoholis, ada K2HPO4, penoptalin, patato, dextrose agar atau PDA, dan yang terakhir ada Aquades. Next. Metode penelitian, ada metode penelitian. Untuk metode penelitian ini melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini yaitu melakukan regenerasi pada jamur mucor mihel atau selanjutnya adalah ada tahap imobilisasi digunakan metode entraperen. Pada tahap ini lipase dimobilisasi menggunakan matrik zeolite. Dan yang kedua ada tahap hidrolis. Jadi pada tahap ini ia akan mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak hasil dari hidrolisis selanjutnya akan digunakan sebagai bahan yang akan diesterifikasi pada tahap terakhir. Reaksi esterifikasi akan mengubah asam lemak atau asam karboksilat dan geraniol atau citronelo atau alkohol menjadi ester dan air, sehingga diharapkan akan menghasilkan produk ester atau perisa alami. Next.
Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri 2 yaitu Yopi Aida. Kepadanya saya persilahkan. Variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel tetap dan variabel berubah. Variabel tetap pada penelitian ini antara lain pada proses pembuatan perisa alami ini dilakukan secara batch. Mikroba yang digunakan adalah jamur mukor miehei menggunakan biokatalisator lipase. Media yang digunakan untuk memproduksi lipase yaitu ampas kelapa. Suhu operasi pada setiap proses 40 derajat Celcius menggunakan matriks geolit. Rasio berat minyak air 1:3 untuk proses hidrolisis waktu reaksi esterifikasi 90 menit. Rasio berat VVA citronellol 1:3 untuk pembuatan perisa alami. Sedangkan untuk variabel berubahnya yaitu penambahan lipase bebas dan teramobil dengan konsentrasi 4%, 5%, 6%, 7%, dan 8%, sehingga biokatalisator untuk reaksi hidrolisis waktu tinggal proses hidrolisis adalah 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit, dan 150 menit. Next. Tahapan analisa. Tahapan analisa dilakukan terhadap kurva pertumbuhan, uji aktivitas enzim, analisa umpan hidrolisis dan esterifikasi, analisa produk ester, analisa citronellol atau geraniol, dan penentuan persen konversi. Next. Hasil dan pembahasan. Penelitian hidrolisis minyak menggunakan lipase pada pembuatan perisa alami dilakukan melalui 3 tahapan utama, yakni tahapan persiapan, tahapan hidrolisis, dan tahapan esterifikasi. Pada penelitian ini digunakan minyak kelapa sebagai umpan hidrolisis yang ditambahkan dengan air serta lipase sebagai biokatalisator. Perbandingan berat antara minyak dan air ialah 1:3. Lipase yang digunakan dari jamur mukor miehei. Untuk mengefisiensi penggunaan lipase, maka dilakukan proses imobilisasi menggunakan geolit sebagai media matriks. Setelah proses hidrolisis, dilakukan analisa terhadap asam lemak yang dihasilkan. Analisa yang dilakukan meliputi analisa bilang asam, angka penyabunan, dan persen FFA. Setelah diketahui persen konversi terbaik dari proses hidrolisis, dilakukan proses esterifikasi dengan mencampurkan asam lemak hasil proses hidrolisis dan geraniol residu hasil distilasi vakum minyak. Next. Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa waktu inkubasi optimumnya adalah pada hari kelima, di mana sel yang dihasilkan oleh mukor miehei terbanyak pada hari kelima. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya serta pH dan kandungan nutrien, suhu, dan kelembapan udara. Berdasarkan teori Kupa, pertumbuhan dibagi menjadi 4 fase, yakni fase adaptasi atau fase lag, fase eksponensial atau logaritma, fase stasioner, dan fase kematian. Pada gambar 1, fase adaptasi atau fase lag terjadi pada hari pertama sampai hari keempat. Pada fase ini terjadi penyesuaian terhadap media, tidak ada pertambahan populasi. Next.
Sel mengalami perubahan dalam komposisi kimiawi dan bertambah ukurannya. Substansi intraseluler bertambah. Pada hari kelima merupakan fase eksponensial atau fase logaritma, ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti pH dan kandungan nutrien, suhu, dan kelembapan udara. Pada fase ini, sel membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan fase lain. Selain itu, sel sensitif terhadap keadaan lingkungan. Bakteri pada fase ini baik sekali untuk diadakan inokulum. Fase stasioner di mana jumlah nutrisi, oksigen, dan ketersediaan air mulai berkurang. Terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-8. Pada hari ke-9 sampai hari ke-12 disebut fase kematian, di mana sel menjadi mati lebih cepat daripada terbentuknya sel baru. Pada studi pertumbuhan, dilakukan uji aktivitas enzim di tiap harinya. Uji aktivitas bertujuan untuk mengetahui jumlah asam lemak bebas yang dilepas dari trigliserida oleh lipase. Gambar 2 menunjukkan perbandingan hasil uji aktivitas enzim tanpa Twin 80 dan dengan penambahan Twin 80. Pada grafik uji aktivitas tanpa Twin 80 hari pertama telah menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi, yaitu 18,5 U per mililiter. Hal ini dikarenakan hasil larutan yang dihasilkan pada hari pertama kemungkinan belum berubah menjadi next. Jika dihubungkan dengan kurva pertumbuhan Mukor Miehe, hari pertama merupakan fase lag, di mana sel baru beradaptasi dengan lingkungan barunya dan belum berkembang biak dengan baik. Faktor lain yang menyebabkan aktivitasnya tinggi kemungkinan pengambilan sampel saat uji aktivitas yang terambil ialah minyak, bukan enzim. Secara umum, aktivitas tertinggi uji aktivitas enzim berdasarkan gambar 2 terjadi pada hari kelima. Fungsi penggunaan Twin 80 sebagai peningkat kelarutan, sehingga menyebabkan turunnya tegangan permukaan larutan. Selain itu, Twin 80 dapat meningkatkan permeabilitas dinding sel sehingga proses keluarnya enzim dari dinding sel lebih mudah. Hal ini terbukti dari uji aktivitas enzim dengan penambahan Twin 80 menghasilkan aktivitas lebih tinggi daripada uji aktivitas tanpa Twin 80 yang menghasilkan aktivitas enzim sebesar 17 ml. Aktivitas enzim tertinggi menggunakan Twin 80 terjadi pada hari kelima dengan aktivitas enzim sebesar 22 ml. Next. Gambar 3 menunjukkan aktivitas enzim meningkat seiring semakin banyak tingkatan fraksinasi atau tahapan pemurnian. Aktivitas crude lipase sebelum pemurnian sebesar 71. Selanjutnya akan meningkat menjadi 94,25 pada pemurnian kedua. Terus meningkat lagi menjadi 139 pada pemurnian ketiga. 410,75 pada pemurnian keempat dan menjadi 505 ml pada pemurnian kelima. Peningkatan aktivitas enzim ini dikarenakan masih adanya minyak yang tercampur dari dalam supernat.
Untuk yang terima kasih kepada Yopi Aida yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Elsa Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Untuk pemurnian enzim, crude lipase yang dihasilkan dari inkubasi selama 5 hari kemudian dimurnikan menggunakan metode salting out. Salting out merupakan kenaikan konsentrasi amonium sulfat yang menyebabkan enzim keluar dari larutan membentuk endapan. Proses pemurnian ini ditambahkan amonium sulfat yang telah ditentukan jumlahnya berdasarkan volume yang didapat dari crude lipase. Proses vaksinasi bertujuan untuk memekatkan atau menjenuhkan larutan sehingga diperoleh larutan pekat yang mengandung endapan protein. Amonium sulfat banyak dipilih untuk mengendapkan protein karena kelarutannya tinggi. Harganya relatif murah dan umumnya tidak mempengaruhi struktur protein. Next. Sebelum dilakukan pemisahan, penambahan amonium sulfat dilakukan secara sedikit demi sedikit agar mencegah terjadinya denaturasi enzim. Pengendapan dilakukan bertujuan untuk mengendapkan protein sebelum dilakukan pemisahan secara sentrifugasi. Proses sentrifugasi bertujuan untuk memisahkan fraksi supernatan dan endapan dengan menggunakan kecepatan putar 3000 rpm selama 30 menit. Selama proses pemurnian, dilakukan uji aktivitas enzim pada setiap tahapan pemurniannya. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas enzim hasil pemurnian di setiap tahapannya. Next. Imobilisasi enzim. Imobilisasi enzim dilakukan menggunakan teknik penjebakan secara entrapping jenis kisi. Matriks yang digunakan ialah zeolit. Imobilisasi enzim pada metode entrapment sangat bergantung pada agen pengemulsi gel, yaitu NAF 0,5M. Agen pengemulsi gel ini berperan untuk menahan lipase yang masuk dalam pori-pori zeolit. Karena agen pengemulsi gel, NAF dapat membentuk lapisan gel pada permukaan pori-pori zeolit. Diharapkan dengan penambahan NAF mampu meningkatkan pengikatan enzim pada saat amobilisasi dengan cara mengikat enzim lebih kuat, terutama pada saat proses pengadukan dan penyaringan akhir. Kelebihan dari amobilisasi enzim yaitu dapat digunakan berulang kali, sehingga dapat mengefisienkan penggunaan enzim. Metode ini tidak mengalami perubahan konformasi dan metode ini sangat sederhana dan murah. Tetapi metode ini menyebabkan enzim mengalami desorpsi sebagai akibat perubahan suhu dan pH. Next. Hidrolisis. Proses hidrolisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari waktu dan penambahan konsentrasi enzim persen lipase terbaik yang akan diaplikasikan untuk proses esterifikasi sebagai penghasil perisa alami. Proses hidrolisis dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius di dalam water bath. Bahan dasar proses hidrolisis yaitu air dan minyak. Perbandingan berat penambahan minyak dan air yang kami gunakan adalah 1:3. Pada akhir proses hidrolisis akan membentuk 2 lapisan, di mana lapisan atas sebagai asam lemak dan lapisan bawah sebagai gliserol. Salah satu parameter yang menunjukkan tingkat konversi trigliserida menjadi asam lemak adalah bilangan asam dari produk hidrolisis. Angka asam menyatakan mg KOH yang diperlukan untuk menetralkan 1 gram minyak. Next. Pada gambar 4 menunjukkan konversi tertinggi hidrolisis minyak kelapa pada konsentrasi penambahan enzim 6%,
sebesar 50,482%. Konversi ini menunjukkan fraksi dari sebuah umpan yang dikonversi menjadi produk. Semakin banyak konsentrasi enzim yang ditambahkan, semakin besar konversi yang didapatkan. Selanjutnya. Pada gambar 5 menunjukkan konversi hidrolisis minyak kelapa menggunakan lipase imobilisasi menghasilkan konversi tertinggi pada penambahan konsentrasi enzim 8%, sebesar 54,019%. Sedangkan konversi terendah pada penambahan konsentrasi enzim 4%, sebesar 40,193%. Apabila dibandingkan antara penggunaan lipase bebas dan lipase teramobil, maka konversi tertinggi didapatkan pada perlakuan lipase teramobil. Hal ini dikarenakan lipase teramobil memiliki sifat yang lebih stabil, sehingga lipase bekerja lebih maksimal. Adapun grafik konversi hidrolisis minyak kelapa menggunakan lipase teramobil dapat dilihat pada gambar 5 ini. Konversi tertinggi dari proses hidrolisis minyak ini menunjukkan beberapa banyak asam lemak bebas yang terdapat lemak setelah lemak tersebut dihidrolisis. Next. Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, telah didapatkan waktu tinggal hidrolisis terbaik dari masing-masing variabel. Untuk hidrolisis minyak kelapa menggunakan lipase bebas, waktu tinggal hidrolisisnya selama 60 menit. Sedangkan untuk hidrolisis minyak kelapa menggunakan lipase terambil, waktu tinggalnya selama 60 menit. Dari keseluruhan waktu hidrolisis optimum dapat terjadi pada menit ke-60. Hal ini sesuai dengan penelitian di mana hidrolisis dapat menghasilkan konversi yang tinggi pada waktu tinggal tertentu. Apabila waktu tinggal ditingkatkan, maka aktivitas lipase akan menjadi penurunan, sehingga akan menurunkan konversi hidrolisisnya. Suhu yang digunakan pada proses hidrolisis ini 40 derajat Celcius. Dalam proses industri saat ini, minyak kelapa mentah dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol pada 250 derajat Celcius dan tekanan 50 bar selama 2 jam untuk mencapai konversi 96-99%. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai konversi yang tinggi, sebaiknya menggunakan suhu reaksi yang tinggi pada proses hidrolisis. Kenaikan konversi ini terjadi karena semakin tinggi suhu reaksi, semakin besar energi kinetik dan substrat dan katalis yang ada dalam sistem reaksi. Terima kasih kepada Elsa Paujia yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Hella Putra Sanjaya. Kepadanya saya persilahkan. Esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester. Hasil dari proses hidrolis terbaik selanjutnya akan digunakan sebagai dosis penambahan bahan dasar pembuatan perisa alami pada proses esterifikasi. Asam lemak sebagai asam karboksilat hasil dari proses hidrolisis yang akan direaksikan dengan geraniol sebagai alkohol kemudian dilakukan sebagai bahan dasar proses esterifikasi yang akan menghasilkan ester produk perisa dari bahan dan produk samping berupa air. Sebelum digunakan pada proses esterifikasi, dilakukan isolasi geraniol pada minyak serai dengan metode destilasi fraksinasi vakum.
Pada destilasi vakum ini dihasilkan destilat dan residu yang akan dianalisa massa jenisnya untuk mengetahui jenis kandungannya. Tabel 1 merupakan hasil analisa destilasi vakum diperoleh massa jenis distilat sebesar 0,8625 gram per mililiter. Sedangkan massa jenis residu sebesar 0,8825 gram. Berdasarkan jurnal Food Chemical Codex, residu hasil destilasi vakum tersebut telah sesuai dengan tentang densitas geraniol sebesar 0,870 sampai 0,885 gram. Sedangkan pada destilat sesuai dengan rentang densitas kontroneol sebesar 0,850 sampai 0,860 gram. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada distilat mengandung citronel, sedangkan pada residu mengandung geraniol. Karena jumlah residu jauh lebih besar, maka residu digunakan sebagai alkohol dalam sintesis perisa alami. Pada penelitian ini dilakukan 2 proses esterifikasi menggunakan minyak kelapa sebagai bahan dasar dengan biokatalisator, lipase bebas, dan teramobil. Suhu operasi esterifikasi dengan katalis lipase terbaik berdasarkan pada penelitian Savitri dan Hilda, yaitu pada suhu 40 derajat Celcius dan waktu 90 menit dan penambahan persen lipase yang sama sesuai dengan hasil proses hidrolisis terbaik. Penambahan 6% lipase bebas dan penambahan 8% lipase teramobil. Hasil yang didapat dalam proses esterifikasi yang kami lakukan adalah massa dan volume ester, serta hasil analisa bilangan penyabunan. Setelah proses esterifikasi selesai, dilakukan proses penyucian yang bertujuan untuk memurnikan hasil atau produk sehingga dapat didapatkan ester yang benar-benar murni tanpa ada campuran air. Tabel 2 merupakan analisa produk yang dilakukan dalam proses ini meliputi bilangan penyabunan, bilangan asam, dan persen ester. Hasil dari uji bilangan penyabunan pada proses esterifikasi menggunakan 6% lipase bebas adalah 80,64. Sedangkan bilangan penyabunan pada proses esterifikasi menggunakan 8% lipase teramobil sebesar 91,86. Kemudian untuk uji bilangan asam pada proses esterifikasi menggunakan 6% lipase bebas adalah 11,22. Sedangkan bilangan asam pada proses esterifikasi menggunakan 8% lipase teramobil sebesar 20,89. Sedangkan persen ester menggunakan 6% lipase besar adalah 28,21% dan persen ester pada saat menggunakan 8% lipase teramobil sebesar 32,14%. Terima kasih kepada Hela Sanjaya yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Yulianti. Kepadanya saya persilahkan. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai hidrolisis
minyak kelapa menggunakan lipase pada pembuatan perisa alami. Berikut. Penambahan konsentrasi enzim terbaik pada hidrolisis minyak kelapa menggunakan lipase bebas sebesar Untuk kesimpulan disampaikan oleh saya saja, soalnya sinyal Yulinya gak stabil. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu perisa alami dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada penambahan konsentrasi enzim terbaik pada hidrolisis minyak kelapa menggunakan lipase bebas sebesar 6% dan 8% untuk lipase imobilisasi. Dan yang kedua, ada waktu terbaik untuk hidrolisis minyak kelapa dengan menggunakan konsentrasi 6% enzim bebas, yaitu pada menit ke-60. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada waktu terbaik untuk hidrolisis minyak kelapa dengan menggunakan konsentrasi 8% enzim teramobil, yaitu pada menit ke-120. Next. Selanjutnya yaitu perlakuan enzim teramobil pada hidrolisis minyak kelapa menghasilkan konversi yang lebih tinggi daripada perlakuan enzim bebas. Konversi hidrolisis dari minyak kelapa pada penambahan 6% lipase bebas sebesar 50,48%. Konversi hidrolisis dari minyak kelapa pada penambahan 8% lipase amobilisasi sebesar 54,01%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nur Afifa dari kelompok 1 mau bertanya. Apa Boleh. yang dimaksud dengan tahapan apa sih, Mel? Esterifikasi. Apa yang dimaksud dengan tahapan esterifikasi? Sekian, wassalam. Untuk pertanyaannya saya tampung dulu. Bila ada yang bertanyakan lagi, silahkan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Farisa Fikri dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan apa saja metode-metode yang terdapat dalam jurnal penelitian tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan saya cukupkan saja ya dua pertanyaan. Bila ada yang mau menjawab, silahkan untuk pertanyaan yang pertama. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Sinta Nur Apipah. Apa yang dimaksud dengan tahapan esterifikasi? Tahapan esterifikasi merupakan proses konversi asam lemak bebas menjadi metil ester sehingga didapatkan hasil biodiesel yang maksimal. Cukup? Sinta, apakah jawabannya sudah cukup? Baik, untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, apa saja metode penelitian? Jadi, dalam metode penelitian kali ini ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu melakukan regenerasi pada jamur mucor mihai, dan yang kedua adalah tahap hidrolisis yang akan mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah cukup, Astri? Cukup, sudah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Sekian yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.